Kenapa dari tadi kamu diam aja? Enggak apa-apa mas. Aku cuma mikirin Mumtaz saja kok. Apa ini ada hubungannya dengan hasil pemeriksaan dokter tadi? Enggak. Enggak mas. Atau jangan-jangan kamu takut ya? Kalau sampai aku dipecat dan kehilangan pekerjaan aku. Enggak mas. Aku sama sekali nggak takut kamu kehilangan pekerjaan. Aku cuma takut aku akan kehilangan kamu, Mas. Aku udah kehilangan suami aku, Mas. Lalu kamu datang ke kehidupan aku. Aku nyaman dengan sandiwara ini, Mas. Dan aku nyaman dengan kamu. Aku takut suatu saat aku akan kehilangan kamu. Aku nggak akan pergi. Iya. Makasih, Mas. Najwa, tolong kamu jangan pergi. Aku mau kamu di rumah. Bukannya tadi kamu udah ngizinin aku untuk pergi? Ya, tapi masalahnya aku juga bingung harus bagaimana. Karena aku belum bisa memastikan apakah Bella mau datang atau tidak. Rehan, aku tuh juga gak akan pergi kalau tadi kamu gak ngizinin aku. Ya, aku mengerti, tapi aku merasa tidak nyaman dengan ini. Aku tidak yakin bisa menghentikan niat Bella, dan dia tidak bisa dihentikan. Ya, maka dari itu kamu tuh mempertaruhkan terlalu banyak resiko. Pertama, kamu tahu kalau ayah sangat tidak suka sama Bella, dan yang kedua, ibu sedang sakit. Aku sudah ingatkan kamu kalau terjadi sesuatu itu semua adalah tanggung jawab kamu. Baik, aku akan menghentikan dia. Aku akan telepon dia. Tapi kamu di rumah saja ya. Halo, Bella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Bapak udah gak sabar ya mau ketemu sama saya? Bukan, Bella, bukan itu maksudnya. Aku menelponmu untuk mencegahmu datang ke sini. Saya udah di depan rumah Bapak. Apa? Jadi kamu sudah ada di depan rumah? Assalamualaikum. Pak Rehan. Sepertinya kamu gak bisa menghentikan Bella untuk datang ke sini. Silahkan temui Bella. Aku pergi dulu ya. Assalamualaikum. Najwa, tolong jangan. Rehan, percayalah. Gak akan terjadi apa-apa antara aku dan Dion. Aku bertemu Dion semata-mata hanya untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Najwa, tolong jangan pergi. Aku juga bingung bagaimana harus menghadapi Bella, tapi aku yakinkan bahwa aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Bella. Rehan, kesepakatannya kan tadi udah jelas. Aku gak akan pergi kalau kamu bisa menghentikan Bella. Tapi buktinya kamu gak bisa menghentikan Bella. Itu artinya aku akan tetap menemui Dion. Jadi kamu marah sama aku, Najwa? Buat apa aku marah sama kamu, Rehan? Udahlah, ini gak usah diperdebatkan lagi. Tapi Najwa, kamu jangan pergi, tolong. Gak bisa, Rehan. Aku harus ketemu dengan Dion. Ini demi menghangatkan rumah tangga kita. Pak Rehan tolong buka pintunya, saya ada di luar. Pak Rehan. Kamu dengar sendiri kan? Cuma nama kamu yang disebut dan bukan nama aku. Itu artinya dia datang sini memang untuk menemui kamu, bukan buat nemuin aku. Najwa, seperti yang sudah kujelaskan padamu, tidak ada apa-apa antara aku dengan Bella. Ternyata kamu yang datang Bella, aku yang cantik. Apa kabar? Selamat malam ibuku yang cantik. Apa kabar? Ibu baik-baik saja. Ibu saya mau nanya, apa Pak Rehan ada? Ada. Ayo, kamu masuk dan tunggu di dalam ya. Ayo, masuk.
Terima kasih, Bu. Najwa, kamu tidak tahu. Sedikit lagi akan terjadi tontonan yang sangat menarik. Rehan bertemu Bella di rumah ayah kamu. Akan jadi seru. Udah, Re. Sekarang sebaiknya kamu doain aku semoga semuanya baik-baik aja. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Najwa, tolong jangan pergi. Ayo silakan duduk. Ya. Tunggu sebentar, Ibu akan segera panggilkan Rehan untuk kamu. Ya. Iya, Ibu. Rehan? Rehan? Ini ada Bella datang ke rumah, ingin menemui kamu, ayo cepet keluar. Rehan, aku mohon. Temui Bella sekarang. Kamu tetap di sini ya. Rehan tidak bisa menghentikan Bella. Itu artinya memang ada sesuatu di antara Rehan dan Bella. Rehan. Tunggu. Sebaiknya jangan. Kita bukan muhrim. Maaf, Pak. Bella, kamu itu tidak perlu minta maaf seperti itu pada Rehan. Dan Rehan, Bella itu kan hanya ingin beramah tamah sama kamu. Kamu ini bagaimana sih? Ibu, aku tahu batasan orang yang bukan muhrim. Bella, Ibu tinggal dulu ya. Ibu tidak ingin mengganggu pembicaraan kalian berdua. Iya, Ibu. Aku bingung bagaimana caranya untuk menghentikan kamu tidak kemari. Sekarang, Pak Razak sedang tidak ada di sini. Aku tidak tahu kapan dia akan datang. Justru itu, Pak. Saya kesini datang untuk bertemu sama Pak Razak. Untuk menyelesaikan kesalahpahaman di antara kami. Tapi dia sedang tidak di rumah, dan aku tidak tahu kapan dia akan pulang. Kamu pun akan sampai kapan menunggunya di sini? Nggak apa-apa kok, Pak. Saya akan tunggu sampai Pak Razak pulang. Terserahlah. Kalau itu yang kamu inginkan. Tapi aku tidak bisa menemani. Aku tinggal sebentar. Di mana Mbak Najwa? Kenapa dia nggak ada? Pasti dia marah karena kedatanganku. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Bu, begini. Aku mau minta tolong sebentar. Mau minta tolong apa, Nak? Sebenarnya, aku dan Najwa sedang ada sedikit kesalahpahaman. Dan aku minta tolong Ibu menjelaskan agar dia tidak keluar rumah. Iya, bisa. Tapi sekarang Najwanya di mana? Najwa ada di kamarnya, Bu. Ya udah kalau gitu kamu tolong panggilkan Najwa biar Ibu bicara sama dia, ya? Terima kasih, Bu. Iya, Nak. Mbak Najwa, mau kemana? Saya kan baru datang. Saya ada keperluan mendadak. Sebentar lagi Rehan akan keluar kok menemani kamu. Oh, Permisi. yaudah. Hati-hati di jalan ya, Mbak. Najwa? Najwa? Dia tidak mendengarku. Bella, apa kamu melihat Najwa? Mbak Najwa baru aja pergi, Pak. Sebentar. Rehan, tunggu. Kalau Najwa sudah pergi, ya biarkan saja. Kamu itu kan sedang ada tamu. Sangat tidak sopan kalau kamu mau meninggalkan tamu seperti ini. Masalahnya aku harus bicara dengan Najwa.
Ibu Hasna mau bicara dengannya. Rehan, bilang saja kalau kamu itu sendiri yang mau mengejar Najwa. Tuh, sekarang kamu lihat sendiri kan Bella, bagaimana sikap Najwa. Dan bagaimana perasaan ibu yang sangat sengsara karena terpaksa harus tinggal di rumah besan. Dan ibu juga harus menahan kesedihan yang sangat mendalam karena sama sekali tidak dihargai oleh menantu. Ibu, aku tidak ingin ibu menjelek-jelekan Najwa di depan Bella. Bisa kan? Ren, kamu itu jangan terlalu naif. Najwa itu hanya pura-pura polos di hadapan kamu. Tapi kalau di belakang kamu, dia itu selalu berbohong. Cukup, Ibu. Najwa bukan menantu yang tidak baik. Sudahlah, aku mau cari dia sekarang. Memang Najwa itu menantu yang tidak baik. Karena itu dari dulu ibu sama sekali tidak pernah setuju kalau kamu menikah dengan Najwa. Dan ibu sekarang sama sekali tidak menjelek-jelekan Najwa. Ibu berbicara apa adanya. Kalau aku melarang ibu, justru ibu semakin menjadi-jadi. Sebaiknya aku mengalah saja sekarang. Sudahlah, Bu. Tolong ibu jangan bicara yang tidak-tidak di depan Bella. Sebaiknya sekarang ibu ke kamar saja. Aku tidak ingin meneruskan pembicaraan ini. Tuh, kamu lihat sendiri kan Bella? Ibu ini harus selalu mengalah pada Najwa. Karena Rehan. Pasti Najwa sangat kecewa padaku. Ini salahku sampai-sampai Najwa marah dan akhirnya dia memilih pergi untuk makan malam bersama Dion. Mulai besok, aku tidak akan membuat Najwa kecewa lagi. Bapak maafin saya. Gara-gara kedatangan saya, Bapak jadi harus ribut sama satu rumah ini. Bukan Bella, bukan kamu yang salah. Ini semua karena kesalahpahaman. Karena kamu datang ke rumah ini hanya untuk minta maaf pada Pak Razak. Benar, Pak. Najwa, maafin aku ya. Jika ajakan aku malam ini membuat kamu dan juga Rehan berantem. Sama sekali enggak, Dio. Aku berantem bukan karena aku pergi sama kamu. Tapi karena Bella. Aku sama sekali nggak ada niat untuk membuat kamu marah. Tapi kalau yang aku lihat, Bella itu udah lama mengincar Rehan. Dan aku takut sekali jika Rehan terpengaruhi oleh Bella. Iya, kamu benar, Dio. Aku memang sudah melihat gelagat itu. Tapi masalahnya Rehan sama sekali nggak menyadar. Aku tahu apa yang kamu rasakan, Najwa. Sebagai seorang istri, kamu pasti bisa merasakan jika suami kamu sedang didekati wanita lain. Sebentar ya. Kok cuma miss call sih? Ada apa, Dio? Nggak ada apa-apa kok. Di sini udaranya kok panas sekali ya. Dio, sebenarnya ada hal apa yang ingin kamu bicarakan sama aku mengenai Bella dan juga Rehan? Aku tuh sebetulnya cuma khawatir tentang rumah tangga kamu dan juga Rehan. Aku takut kalau sampai Rehan itu kebawa suasana dengan Bella. Pada akhirnya rumah tangga kalian yang bisa bermasalah. Terus apa yang harus aku lakukan untuk mencegah semua itu? Aku bisa bantuin kamu, Najwa. Aku akan coba untuk lebih mengawasi Rehan di kantor. Ya? Maksud kamu akan melamar kerja di kantor ayahku? Kalau soal kamu bekerja di situ, aku akan dengan senang hati bicara sama ayah. Tapi mengenai kamu akan menjaga gerak-geriknya Rehan, itu nggak perlu, dia. Karena itu sama saja dengan aku tidak mempercayai suami aku sendiri. Aku lebih memilih biarlah semuanya mengalir saja. Iya, Najwa. Maksud aku juga seperti itu. Dan aku sangat ingin sekali bekerja di perusahaan ayah kamu. Ya udah, besok aku akan bicara sama ayah. Dan sepertinya sekarang aku harus pulang. Kenapa dari tadi Rehan nggak nelpon ya? Apa karena ada Bella di rumah? Jadi Rehan sama sekali nggak kehilangan aku.
Kayaknya ada tamu ini. Siapa ya? Ngapain kamu di sini?